Bayar, bayar, bayar. Maaf, semuanya. Maaf, tidak cukup. Bagaimana dengan gaji 3 bulan yang kau hutang padaku? Aku harus bayar sewa. Tepat sekali. Bayar kami. Perusahaan bangkrut. Tidak ada uang lagi. Maaf, semuanya. Hei, Natalie, anak nakal. Jika kau tidak muncul hari ini, aku sumpah akan mematahkan kakimu. wah, ada apa soal mematahkan kakiku? Hari ini hari pernikahanmu. Oh sial, aku benar-benar lupa soal itu. Nona Natalie Monroe, apakah kau menerima Jay Monroe sebagai suamimu? Aku tidak. Natalie, kau gila? Beraninya kau membatalkan pertunangan? Aku sumpah akan merobek mulutmu. Natalie, menikah dengan keluarga Monroe adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Kalian semua tahu betul bahwa Jay Monroe menghabiskan waktunya berpesta dan membuat masalah. Dia hampir 40 dan masih ingin main-main dengan gadis muda sepertiku. Siapapun yang ingin menikah dengannya, silakan. Aku tidak. Canda. Natalie, kau mengambil 100.000 rupiahku sebagai hadiah pertunangan. Hari ini, kau harus menikah, suka atau tidak. Oh, benarkah? Jadi kau menjualku seharga 100.000 rupiah? Bukan aku yang mengambil uang itu dia. Kau nikah saja dengannya. Hei, kau tidak akan pergi kemanapun hari ini. Kau harus menikah dengan keluarga Monroe. Hei. Nama belakang? Nama belakangku Monroe. Sempurna. Nikahi aku. Ayo. Tidak ada hadiah pertunangan. Tidak ada perhiasan pernikahan. Istri gratis. Mau? Ya. Sudah dicap, disegel. Ayo pergi. Ayo ke balai kota ambil surat nikah. Hei. Natalie, beginikah caramu membalas aku yang membesarkanmu? Jangan lupa, 10 tahun lalu, orang tuamu meninggal. Aku merawatmu. Aku membesarkanmu dalam suka dan duka. Itu pekerjaan kotor, memang. Tapi kamu tidak membesarkanku. Akulah yang melayani kalian semua. Jadi bagaimana kalau kamu melayani kami? Kamu kira kamu siapa? Seorang pewaris? Sejak orang tuamu meninggal, keluargamu jatuh dari kehormatan. Kamu pikir kamu siapa? Bersikap sombong? Bibi Wendy, balas budi terakhirku kepadamu adalah menikahi Monroe. Itu memberimu alasan penuh untuk menyimpan uang muka $100.000 itu. Sebaiknya kau hargai kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Natalie, kamu harus menikah denganku, Jay, hari ini. Berhenti membuat masalah. Cepat selesaikan pernikahannya. Aku harus menjemput pamanku. Aku bilang, kalau aku terlambat menjemput pamanku, aku akan membunuhmu. Kukira pernikahan ini sangat berarti bagimu, tapi ternyata itu kurang penting dibanding pamannya. Kamu pikir kamu siapa? Membandingkan dirimu dengan pamanku. Aku bilang, pamanku adalah orang terkaya di dunia. Kepala grup Monroe. Memang, tidak bisa menunda itu. Kalau begitu, ayo cepat. Hei. Ya, mulai sekarang, aku yang urus urusan luar, dan kamu urus rumah. Tugas harianmu hanya tinggal di rumah, dan tunggu aku. Mengerti? Oh, mengerti. Jadi aku cuma laki-laki yang dipelihara. Kalian berdua benar-benar pergi ke balai kota untuk menikah. Apa? Kamu benar-benar mengikuti kami sampai ke balai kota? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Siapa yang punya waktu untuk mengejarmu? Hah? Itu anak buahku yang melihat mobil pamanku di dekat sini. Jadi aku datang. Tapi karena kamu di sini, jangan kira kamu bisa pergi semudah itu. Tangkap mereka. Jangan pukul muka, oke? Aku masih perlu melihat pamanku. Baik, jangan pukul muka. Aduh.
Hei, katamu jangan pukul muka. Bawa anak buahmu dan pergi. Ayo pergi. Tunggu saja. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kelihatannya kamu tangguh, tapi ternyata pengecut. Ayo. Nah, sini, pakai ini. Apa ini? Ini sepeda listrik, Lu Yuan. Kamu belum pernah lihat? Wow, zaman sekarang, percaya ada orang belum pernah lihat sepeda listrik? Kehidupan seperti apa yang kamu jalani selama ini? Ayo, sayang, naik. Oh tidak, aku lupa wawancara di grup Monroe hari ini. Halo, Bapak Monroe, kenapa tidak ada suara? Oh, saya tidak menyalakan suaranya. Maaf, bisa Anda ulangi? Apa yang Anda katakan tadi? Nona Natalie, kan? Ya wawancara di grup Monroe untuk posisi asisten eksekutif. Benar, ya. Wawancara ini, Anda lulus? Benarkah? Hebat, terima kasih banyak. Kapan saya bisa mulai bekerja? Baik. Besok. Besok? Oke. Wow, keren. Aku tidak percaya benar-benar dapat pekerjaan ini. Tahu berapa banyak pesaing untuk posisi ini? Ini asisten untuk orang terkaya di dunia. Aku benar-benar beruntung. Itu bukan hanya keberuntungan buta. Ini karena aku membawa keberuntungan untukmu. Astaga. Mobilnya agak tua ya. Agak? Lebih dari itu? Aku naiknya cuma 2 menit. Dan untuk 3 kilometer terakhir, aku harus mendorongnya sepanjang jalan. Hei Nona, apa yang kau lakukan? Siapa yang kau panggil Nona? Tidak bisa bayar sewa, jadi keluar. Tapi kau tidak bisa begitu saja membuang barang-barangku keluar seperti itu. Sewa belum jatuh tempo sampai besok. Besok? Kau bahkan tidak punya penghasilan tetap. Bagaimana kau akan membayar sewa besok? Apa bedanya hari ini dan besok? Kalau aku jadi kau, aku akan malu untuk menunjukkan wajah. Bahkan tidak bisa bayar sewa, tapi kau mampu memelihara gigolo. Dia bukan gigolo. Dia suamiku. Sayang, seseorang sejelek dan semiskin sepertimu masih bisa mencari suami? Biarkan aku bilang, Bibi Wendy dan aku, kami sudah kenal lama. Aku tahu dirimu luar dalam. Jangan berpura-pura jadi orang lain. Kalian benar-benar teman lama. Selalu merendahkan orang lain. Beraninya kau? Tua tapi tidak punya kelas. Kau dengar? Aku menghinamu. Kau berani? Aku akan babak belur mulutmu. Tutup mulut kotormu. Aku suami Sahnat. Kau pukul aku? Aku bekerja untuk orang terkaya di dunia, Grup Monroe. Grup Monroe? Dan itu membiarkan sampah sepertimu bekerja di sana? Tentu saja. Aku sedang dalam pembicaraan sekarang dengan Grup Monroe untuk kemitraan. Tanah kita di sini akan dikembangkan menjadi distrik komersial Apex. Lalu, nilai tanah akan melonjak. Orang sepertimu tidak akan mampu membayar sewa sama sekali. Keluar dari sini. Pantasan kau sangat putus asa untuk mengusirku. Jadi, tanahnya sudah dijual. Sekarang kau mengerti. Orang harus tahu tempatnya. Kami tidak pergi kemana-mana. Kesepakatanmu dengan Grup Monroe dihentikan. Kau pikir kau bisa bilang begitu saja dihentikan? Apa Grup Monroe peduli dengan ucapanmu? Kau pikir kau siapa? Apa?
Kesepakatannya dihentikan? Oh, Oh. Sayang, kamu benar-benar jimat keberuntunganku. Sayang. Itu luar biasa bagus. Terima kasih, sayang. Aku akan memberimu uang sewa besok. Kesepakatannya gagal. Mungkin tidak. Mereka tidak akan mengusir kita, kan? Jalang itu. Dia membuat kekacauan sekali. Sayang, kamu masih ingat janji pernikahan kita? Apa isinya? Untuk menggandeng tanganmu dan menua bersama. Bukan. Aku yang urus-urusan di luar. Kamu yang urus-urusan di rumah. Hehe. Ini, ambil ini. Bekerja keras ya. Hei, Hei, kamu terlalu dekat denganku. oh, kalau sayangku keberatan, aku akan lebih hati-hati lain kali. Hei, aku tidak keberatan. Bagus, kalau begitu, kamu tidak keberatan. Ayo kita minum saja. Selamat pernikahan. Bersulang. Sama-sama, bersulang. Hei, beginilah caranya. Kamu melakukannya. Anggur ini, kamu harus meminumnya seperti ini. Hei, Bapak Monroe, Nyonya Monroe datang bekerja. Bagaimana kita mengaturnya? oh, dia pergi bekerja hari ini? Kalau begitu, aku harus membawakannya makan siang. Wow, Oh, lihat. Bukankah ini Natalie Monroe, Chloe Young. teman SD-ku? Sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu, masih kelihatan seperti udik ya. Dan kau masih memasang sikap genit itu. SHMPH. Natalie, ini bukan tempat untuk petugas kebersihan sepertimu seharusnya berada. Pergi dari sini. Maaf mengecewakanmu. Aku bukan petugas kebersihan. Aku asisten eksekutif. Lucu sekali. Jika kau asisten eksekutif, lalu aku apa? Mungkin kau yang harus menjadi petugas kebersihan? Berani-beraninya kau, ini kantor sih. Orang sepertimu hanya mengotori udara di sini. Yang mengotori udara adalah kau. Bau parfum murahan. Mencekik. Gup. Udik sekali. Ini channel nomor 5. Itu barang mewah. Orang sepertimu mungkin tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidupmu. Benar. Kau mampu membelinya. Aku hanya bertanya-tanya, apakah uang yang kau miliki berasal dari pria tua? Kau bicara omong kosong. Dasar udik menyedihkan. Maaf. Menikah? Siapa yang mau menikahi orang sepertimu? Kau bahkan tidak punya cincin. Bapak Monroe. Bapak Monroe. Bapak Monroe. Jadi Bapak Monroe tidak ada di sini. Saya akan mencari Bapak Monroe. Bapak Monroe. Saya ingin menjadi asisten Anda. Asisten saya, Anda tidak memenuhi syarat. Saya khawatir seluruh perusahaan akan kacau karena Anda. Sayang, saya bawakan makan siang. Tunggu, kenapa kamu masih pakai celemek? Saya kira Anda Bapak Monroe. Jadi kamu hanya pecundang yang hidup dari istri. Chloe Young, jaga mulutmu. Jadi ini dia pria yang bahkan tidak mampu beli cincin, suami jalangmu, dan pakai celemek. Apa lelucon? Dan siapa kamu? Apa yang membuatmu berpikir bisa berdiri di sini? Saya pewaris korporasi Yung. Status saya jauh di atas orang sepertimu,
Korporasi Yung dan Grup Monroe akan segera menandatangani kesepakatan miliaran dolar. Hari ini pesta ulang tahun C, jadi saya datang awal untuk menyapa. Korporasi Young? Tidak pernah dengar. Urusan kalangan atas. Orang sepertimu tidak akan pernah tahu. Sayang, ayo makan. Setelah makan siang, Korporasi Young akan bangkrut. Haha, apa aku dengar dengan benar? Korporasi Yung bangkrut. Kamu pikir kamu siapa? Halo? Apa? Perusahaannya bangkrut? Tidak mungkin. Mustahil. Baiklah, lupakan saja dia. Sayang, aku menghabiskan setengah hari memasak daging babi kecap ini untukmu. Coba, dan lihat, apakah kamu suka? Sayang, aku tahu rahasiamu. Sebenarnya, aku tidak berniat menyembunyikannya darimu. Aku berencana untuk... Kamu benar-benar pembawa sial. Siapapun yang kau bicarakan akan mendapat nasib buruk. Jadi itu artinya. Omong-omong, malam ini adalah pesta ulang tahun CEO. Kamu akan hadir kan? Mungkin. Tapi CEO belum muncul. Dia juga belum memberiku tugas. Kamu harus hadir malam ini. Oh, maksudku, asisten mana yang tidak hadir di pesta ulang tahun CEO? Di pesta itu, aku akan memberikanmu cincin pernikahan kita. Natalie Monroe, Dari mana datangnya wanita ini? Mau masuk ke ruang pesta juga? Natalie Monroe, pesta hari ini memerlukan undangan. Apa kamu punya? Aku tidak punya undangan, tapi aku asisten CEO. Wajahku adalah tiketku. Hei. Sekasar itu, beraninya kau mengaku sebagai asisten CEO. Hanya karena kau bilang begitu? Asisten eksekutif dan CEO pasti sangat dekat, kan? Kalau kau begitu hebat, panggil dia ke sini dan buktikan siapa dirimu. Cheo, CEO sedang sibuk. Dia tidak punya waktu. Hei, Pergi sana. Natalie, jangan datang ke pesta dan mempermalukan kami. Jangan seret kami ke dalamnya. CEO tidak datang hari ini, jadi tidak mungkin kau menyelundup masuk. CEO ada di sini. CEO ada di sini. Ayo masuk. Kalau dia... Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Haha, Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah keterlaluan. sekarang lihat saja bagaimana kamu masih bisa menunjukkan wajahmu di sana. Haha, ibu, ayo. Kamu. Natalie, beraninya kamu masuk? Sampah tak tahu malu. Semua, lihat sini. Ada anjing liar di ruang pesta. Natalie, kamu datang hari ini. Jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Ayo selesaikan hutang lama dan dendam baru. Lihat, Natalie. Meskipun aku kehilangan kesepakatan 10 miliar dolar, aku masih seorang sosialita kelas atas. Tapi kamu, meskipun kamu berjuang untuk hidup, kamu tetap hanya seorang Meskipun aku bukan sosialita, aku juga bukan orang rendahan. Lalu kamu apa? Aku adalah CEO Grup Monroe. Jangan bilang. Kamu adalah istri dari Grup Monroe. Nyonya Monroe, kan? Haha. Aku tidak bilang begitu. Haha, oh, konyol. Jika kamu adalah istri Bapak Monroe Senior, nah, aku harus memanggilmu Bibi. Hei, kamu wanita, seolah-olah kamu pantas. Hahaha. Hahaha. CEO sudah tiba.
Maaf, saya terlambat. Apa yang kamu lakukan di sini? Pertama, ganti bajumu. Wah, wah. Bukankah ini suami Natali yang tidak berguna suami, jalang kecil? Berpakaian rapi seperti orang kaya, dan membawa semua aktor ini, hampir tidak mengenalimu. Ini CEO Grup Monroe, pesta ulang tahun Tuan Monroe. Apa yang dilakukan jalang kecil sepertimu di sini? Membodohi diri sendiri? Hahaha. Nak, hari ini kamu tidak beruntung. Karena ini wilayah keluarga Monroe. Hahaha. Satpam, cepat bawa pasangan ini dan usir mereka. Ayo kita pergi saja. Bagaimana kalau Tuan Monroe datang? Saya akan kehilangan pekerjaan. Hei, au! Jangan pergi. CEO sudah tiba. Tiba? Di mana? Saya tidak melihatnya. Omong kosong. CEO belum tiba sama sekali. CEO sudah tiba, dan dia ada di depanmu. Di depan kita, Bajingan tak tahu malu. Maksudmu bukan bahwa dirimu sendiri adalah orang terkaya di dunia. CEO Grup Monroe, Tuan Monroe. Hamha. Jika kamu Tuan Monroe, maka bukankah Natali akan menjadi orang nomor 2 setelahmu di Grup Monroe, di atas semua orang, sebagai Nyonya Monroe? Dasar jalang. Beraninya kamu berpura-pura jadi pamanku. Aku akan membunuhmu. Kamu, beraninya kamu menatapku? Sepertinya, pukulan terakhirku belum cukup keras. Kamu lupa, sakitnya sudah. Kamu. Aku bilang. Hari ini aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Satu kata dariku, dan kamu tidak akan bisa keluar dari pintu itu. Oh ya, coba kita lihat apakah mereka mendengarkanmu atau aku. Kamu. Apa maksudmu dengan itu? Menurutmu? Hanya karena nama belakangmu Monroe, kamu pikir bisa berpura-pura jadi pamanku. Aku bilang, dia adalah pamanku. Kamu, dasar bocah lancang. Beraninya kamu meniru dia. Kamu pikir kamu siapa? coba lihat dirimu di cermin. Beraninya kamu meniru orang terkaya di dunia? Menyewa jas ini pasti mahal ya. Meniru orang terkaya. Seorang pria dewasa, aman, tidak punya malu. Tidak punya kesadaran diri sama sekali. Kamu cocok dengan Natali, kan? Hehe, coba tanya apa yang terjadi pada para penipu yang berpura-pura jadi pamanku. Astaga. Kuburan mereka sudah dipenuhi rumput. Apa ini namanya? Menggali kuburmu sendiri. Cukup, ini adalah pesta ulang tahun Tuan Monroe, bukan pengadilan untukku. Tuan Monroe belum datang, jadi kalian semua tunggu di sini dengan tenang. Berhenti bergosip dan membuat keributan. Sayang, sudah kubilang, CEO sudah ada di sini, tepat di depanmu. Hentikan omong kosong. Ayo, sekarang. Kamu mau pergi? Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa kami bilang kamu boleh pergi? Kalian berdua, kau telah mengubah pesta ulang tahun CEO menjadi berantakan total. Dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Di mana harga diri CEO? Natali, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau mencari masalah. Semuanya, apa yang harus kita lakukan dengan mereka berdua? Hahaha, kalian berdua, giliran merangkak di bawah sini. Maka kita anggap selesai. Aku akan melepaskanmu. Haha, ayolah, merangkak. Merangkak lewat. Abaikan mereka. Ayo pergi. Sayang, hadiah yang aku siapkan untukmu belum tiba. Kita tidak bisa pergi sekarang. Kamu masih tidak pergi? Apakah kamu bersikeras tinggal di sini dan membiarkan mereka mempermalukan kita? Jangan buru-buru sayang, panggung sudah siap. Bagaimana kita tidak bisa mengadakan pertunjukan dan pergi begitu saja? Maksudmu? Apa kau pernah melihat Bapak Monroe? Tidak. Menurutmu mereka pernah? Mungkin tidak. Nah itu dia. Maksudmu? Maksudmu kau akan menyamar sebagai Bapak Monroe? Tidak, tentu saja tidak. Meskipun Bapak Monroe jarang muncul di depan umum dan hampir tidak ada yang melihatnya, bagaimana jika dia benar-benar muncul? Kita akan ketahuan. Percayalah. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Aku bersumpah, CEO tidak akan datang dalam waktu dekat. Pokoknya, tidak bisa. Kau lupa apa yang kau panggil aku.
Kau memanggilku pembawa sial. Aku bersumpah, CEO tidak akan muncul malam ini. Jay, kau berani membiarkanku masuk? Sepertinya kau tidak mau bergabung dengan grup Monroe sama sekali. Aduh, dasar bocah nakal. Jangan berani bertingkah di depan kakekmu. Dulu saat aku masih di luar, kau masih begini. Kau berani bicara seperti itu padaku. Apa kau tidak mau kesepakatan proyek langit? Bagaimana kau tahu tentang proyek langit? Kau. Mungkin saja kau. Jangan biarkan dia menipu kalian, semuanya. Proyek langit, kau bisa mencarinya di internet juga. Oh, dasar jalang kecil. Kau ternyata punya otak juga. Kau bahkan cek internet dulu. Aduh, hampir saja tertipu olehmu. Dasar jalang kecil. Benar-benar licik. Jika bukan karena pewaris yang hari ini, kami pasti sudah tertipu olehmu. Seorang jalang pemburu harta berhasil menipu kita semua. Jika ini tersebar, akan jadi bahan tertawaan. Mencoba meniru Bapak Monroe tidak semudah itu. Ku dengar Bapak Monroe adalah peminum. Dia tahu segala tentang minuman keras. Dasar jalang pemburu harta. Berani membuktikan siapa dirimu. Kita kacau. Orang miskin sepertimu yang bahkan tidak pernah melihat sepeda listrik, bagaimana mungkin kamu tahu tentang anggur, apalagi menyebutkan semua anggur yang berbeda? Ayo pergi saja. Sayang, jangan terus mencoba melarikan diri. Aku tidak melarikan diri. Kamu ingin aku tetap di sini dan menunggu mati? Jangan khawatir, aku yang urus. Silakan, jika kamu benar-benar Bapak Monroe, buktikan dengan pengetahuanmu. Ini adalah Lafite 82. Ini adalah Petit Romance dari perkebunan Valerius. Yang satu ini adalah nektar kerajaan, khusus untuk istana kota emas. Yang ini adalah... Apa? Tidak bisa menyebutkannya, kan? Anggur ini tampak familiar. CEO sibuk dengan 1000 hal setiap hari. Dia tidak bisa mengingatnya segera. Beri dia waktu lebih. Dia benar-benar memainkan perannya. Dia benar-benar mengira dia adalah asisten eksekutif. Seolah-olah kamu layak. Apakah aku layak atau tidak? Aku adalah asisten eksekutif. Itu hanya buah anggur asam. Kasar. Natalie, siapa yang kau panggil kasar? Katakan itu lagi. Kamu. Aku bicara tentang kamu. Selalu membuat masalah, menyebarkan gosip. Siapapun yang menikah denganmu adalah orang paling tidak beruntung. Kamu? Hei, baiklah. Wendy, jangan turun ke levelnya. Tidakkah kau tahu apa yang dia lakukan? Dia hanya mencoba mengalihkan fokus. Untuk memberi penipu ini waktu sebentar. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu masih tidak bisa menyebutkannya, kamu akan meminta maaf dengan tulus. Waktunya habis. Sampah. Bohong ya? Pamanku tidak mudah ditiru. Cepat, selangkanganku sudah tidak sabar. Hahaha. Tunggu apa lagi? Ayo sekarang. Kamu kalah, bayar. Kalau kamu berani menolak, kami semua tidak akan melepaskanmu. Jadi, kamu bohong? Bohong saja. Dari kejadian tadi, orang-orang di sini tidak tahu apa-apa tentang anggur merah. Asal ngomong saja, mereka tidak akan sadar. Apa nama anggur yang kita minum dulu? Hah? Anggur malam pertama kita. Hei! Apa-apaan yang kamu bicarakan? Banyak orang di sini. Aku serius. Harganya $1.50. Beli online gratis ongkir. Ini pesta ulang tahun Bapak Monroe. Mana mungkin ada anggur seharga $1.50 dengan gratis ongkir? Jangan konyol. Di pesta ulang tahunku, anggur ini akan ada di mana-mana. Oh, aku ingat sekarang. Namanya Laverty. Laverty. Mungkinkah Laverty seharga $1.50 dengan gratis ongkir itu? Itu anggur murah Natalie yang cuma diminum di rumah. Mana mungkin ada di pesta ulang tahun orang terkaya di dunia? Kamu bercanda? Dasar jalang kecil yang numpang hidup. Kamu pikir bisa mempermainkan kami semua seperti pion? Mimpi saja. Hahaha,
Pamanku memegang grup Monroe 100% saham. Hei, kau tahu apa artinya? Orang terkaya di dunia. Ah, di pesta ulang tahunnya, tahu berapa banyak pabrik anggur? Dan distributor yang antre untuk menawarinya anggur merah? Hah? Hanya berharap pamanku akan menyesap seteguk. Kau pikir pamanku akan minum minuman murahan ini? Terus saja mengarang cerita. Kalau tidak bisa, minta maaf sekarang. Hahaha, kamu duluan atau istri asistenmu duluan? Hahaha. Berhenti mengulur waktu. Begitu CEO tiba, keadaannya tidak akan bagus. Bapak Monroe, Hei, jangan lari. Kalian berdua mau kabur? Hahaha, Natalie, nggak bisa bercanda. Kalau lo kabur dari sini hari ini, besok saya akan menyeret lo keluar dari rumah dan membuat lo minta maaf. Haha. Baik, sampai besok. hei, Natalie, apa lo memperbodoh semua orang? Kalau begitu hari ini saya akan mengajarimu pelajaran dulu. Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul istriku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani memukulku? Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Buka matamu. Lihat baik-baik. Apa ini? Wah, ini benar-benar minuman favoritku. Laverty seharga 90, gratis ongkos kirim. Sepertinya orang terkaya di dunia punya selera yang sama denganku. Sepertinya kamu dan orang terkaya di dunia punya hubungan istimewa. Kita bisa minum bersama. Jadi bekerja sama di masa depan pasti akan berjalan lancar. Orang terkaya di dunia, masa dia minum anggur merah seperti ini? Ibu, apa kamu belum dengar? Semakin kaya orang, semakin pelit mereka. Mungkin dia cuma ingin dapat untung dan sengaja beli banyak untuk ditimbun di sini. Jadi, CEO suka barang ini. Bapak Monroe ini benar-benar punya selera untuk segalanya. Nanti, saya kirim 2 truk untuknya. Hei, apakah pamanku perlu kamu kirim? Sampah ini matanya tajam. Dia benar-benar melihat ini. Anggur merah yang disembunyikan di bawah meja. Ini bukan soal mata yang tajam. Jelas karena dia punya bantuan dari dalam. Dengan istri yang kerja sebagai petugas kebersihan, tentu dia tahu situasi ruang pesta ini seperti punggung tangannya. Biarkan aku katakan sekali lagi. Aku bukan petugas kebersihan. Aku asisten eksekutif. Sudah selesai sekarang? Kalau sudah, ada hal yang harus aku laporkan ke CEO. Aku pergi sekarang. Natalie, kamu berhenti di situ. Kalian berdua hari ini tidak pergi kemana-mana. Chloe, kamu berani menghentikan Bapak Monroe? Kamu ingin keluarga Young hancur? Apapun yang kamu katakan tidak akan mengubah apa-apa. Lagi pula dia bukan CEO. Nah, bukankah ini? Bapak Monroe yang agung sendiri? Bapak Monroe. Bagaimana rasanya? Dipanggil Bapak Monroe? Senang, ya? Kamu, lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan memanggil polisi. Ini adalah pesta ulang tahunku, bukan tempat untukmu berulah. Dan siapa kamu? MPH. Siapa aku? Kamu akan kaget saat mendengarnya. Aku adalah teman baik Bapak Monroe-mu. Queen Vance. Aku tidak ingat punya teman bernama Queen Vance. Dasar bocah, kamu jago akting. Berteman denganku, kamu tidak layak. Teman baikku adalah Bapak Monroe, kepala grup Monroe, bukan jalang yang tidak tahu apa-apa. Bapak Vance, Anda di sini juga? Ya, aku ada janji dengan Bapak Monroe untuk membahas proyek. Proyek ini untuk Bapak Monroe tidak lain hanyalah. Aku melihat di sini sangat ramai, jadi aku datang untuk melihat. Hei, tidak menyangka akan ada orang yang bodoh untuk meniru Bapak Monroe. Berani sekali. Kamu akan celaka. Bapak Vance telah maju untuk bersaksi. Sekarang, Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. bukan? Waktunya unjuk gigi. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak mengenalmu. Mengenai kontrak yang kamu sebutkan, aku juga belum melihatnya. Bukti apa yang kamu punya bahwa kamu dan Bapak Monroe adalah teman baik? Lihat, ini foto aku dan Bapak Monroe. Coba lihat. Kalau kita tidak pergi sekarang, kapan lagi? Sayang, percayalah padaku. Bapak Vance,
Nah, yang mana Bapak Monroe? Iya, benar. Banyak orang. Yang mana dia? Apa itu cowok ganteng di sebelahmu? Ini seharusnya Bapak Monroe, kan? Omong kosong. Anak nakal ini, masa dia Bapak Monroe? Dia seharusnya cukup tua untuk jadi omku. Terus, dia pasti lebih tua dari aku kan, Bapak Vance? Jadi yang mana Bapak Monroe? Iya. Hei, bukankah itu Bapak Monroe? Nah, Bagaimana kamu tahu? Tidak ada di antara kalian yang mengenalinya? Lihat, ini adalah asisten pribadi di samping Bapak Monroe. Menurut penelitian saya, nama belakangnya harusnya Zhang. Dia sudah bersama Bapak Monroe selama lebih dari 10 tahun. Di seluruh dunia, hanya Bapak Monroe yang bisa membuatnya ikut kemana-mana dan melayaninya. Jadi katakan padaku, orang ini, kalau dia bukan Bapak Monroe, siapa lagi yang bisa? PRD? Nah, Berdasarkan dua punggung yang tidak dikenal ini, kamu mengaku kenal Bapak Monroe. Siapa yang akan percaya? Apa kamu percaya? Aku jelas tidak. Benar, Bapak Monroe? Tanpa izinku, kamu diam-diam memotretku dan menggunakannya sebagai bukti bahwa kamu dan aku adalah saudara dekat untuk tujuan bisnis ilegal. Queen Vance, kamu bisa melupakan kontrak 14 miliar dolar itu. Harapkan surat perintah penghentian dari saya. kamu benar-benar bicara seperti kamu serius? Surat penghentian dan pembatasan? Kamu pikir bisa menakut-nakutiku? Apa aku menggertak? Kamu akan segera tahu. Apa yang kamu bicarakan? Aku sedang berharap. Semoga pembawa sialmu berhasil kali ini. Aku berjanji, kali ini akan berhasil. Nah, jangan terlalu sombong. Semua di sini, apa kalian lupa sesuatu? Bapak Vance, katakan saja. Apa semua lupa bahwa Bapak Monroe, pada usia 17, adalah juara menembak global? Menembak bukan hal yang bisa dipelajari dalam semalam. Natalie, suamimu yang tidak berguna akan segera terbongkar. Dia bisa saja menyamar sebagai siapapun, tapi dia harus memilih Bapak Monroe. Bapak Monroe bukanlah seseorang yang bisa ditiru oleh orang sepertimu. Kamu harus tahu tempatmu. Ada ruang panahan di sebelah. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Oh tidak, kita celaka. Sayang, jangan gugup. Bagaimana bisa tidak? Aku belum pernah memanah seumur hidupku. Apalagi kamu. Tidak mungkin. Aku akan berhenti kerja jika harus. Ayo, cari kesempatan untuk keluar dari sini. Berhenti. Natalie, apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir aku tidak tahu? Jangan berpikir untuk melarikan diri. Tunggu. Natalie, apa trikmu sekarang? Dia melukai tangannya. Dia terluka. Mungkin saja dia kena karena memukulku. Ya, benar. Itu dari hari dia memukulmu. Pergelangan tangannya patah. Masih belum sembuh. Tidak bisa menembak. Tapi saat kau memukul wanita tadi, kau tampak cukup kuat bagiku. Ayolah, berhenti membuat alasan. Hari ini dia akan menembak, mau tidak mau. Benar. Natalie, sekarang kau mau mengaku bahwa kau dan suami tak berguna ini telah mempermainkan kami. Sudah terlambat. Aku sudah menyiapkan ponselku. Aku akan mengunggah videomu secara online. Dengan video yang begitu eksplosif, pasti akan menjadi topik tren besok. Hahaha. Kau tidak bisa memposting itu. Kalian jangan terlalu jauh. Hanya dengan cara ini, orang sepertimu bisa melihat tempatmu yang sebenarnya. Kami, keluarga Monroe, bukan sembarang orang yang bisa dimanfaatkan. Ini yang disebut memberi pelajaran. Hahaha. Natalie, kau pantas mendapatkannya. Dulu, aku berusaha keras untuk mengatur pernikahan yang baik untukmu dan membiarkanmu menikahi Jay. Tapi, kau menolak. Haha, kau harus menikahi pria yang tidak jelas latar belakangnya. Dulu, situasi hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Kenapa belum mulai? Apa yang kau tunggu? Membiarkanmu meminta maaf adalah memberimu kesempatan. Hei, jika kau terlalu lama menunggu dan pamanku datang, maka itu bukan hanya permintaan maaf. Pamanku akan memasuk kamu ke penjara. Dia akan membuatmu membusuk di penjara. Kena, sayang. Kamu kena. Keren. Lihat tuh. Jalang, tembakan beruntung. Kena sekali tidak dihitung.
harus kena 3 kali. Kamu harus kena semua 3 baru dihitung. Kamu ingkar janji, mengusik yang lemah. Tidak malu? Mai, Natalie, jangan mulai. Kamu sangat bersalah. Kamu tidak tahu? Jika kamu benar-benar Nyonya Monroe, apakah kamu akan segini paniknya? Tepat sekali. Dia tadi sangat gugup, sampai matanya dia tutup. Kamu menutup mata. Aku terlalu gugup. Tidak bisa menahan. Cukup bicara. Ayo lanjutkan. Kena 3 kali, dan kami akan mengakui siapa dirimu. Lalu, Apa lalu? kamu di depan Bapak Monroe bersikap begitu sombong dan menghinanya berulang kali. Bagaimana kamu akan meminta maaf kepada Bapak Monroe setelah ini? Beruntung kena sekali. Tidak mungkin kena 3 kali. Jangan terus bertahan. Kita perlu menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi jika kamu macam-macam dengan Bapak Monroe. Menyerah? Haha, pecundang ini tidak mungkin kena 3 kali berturut-turut. Bagaimana jika dia kena? Jika dia kena, aku akan minta maaf padanya. Apa? Kalau begitu kali ini, jangan pejam mata. Cara aku menembak cukup keren. Hanya untukmu. Ini tidak mungkin. Dasar jalang pemburu harta, bagaimana mungkin kamu bisa kena? Kamu pasti curang. Curang gimana? Kamu yang bawa kita ke lapangan tembak. Kamu yang kasih kita busur. Di mana aku bisa curang? Hasil ini hanya membuktikan bahwa dia adalah kepala grup Monroe. Bapak Monroe. Tidak, mustahil. Ini tidak mungkin. Jay, bukankah kamu selalu merindukan pamanmu? Sekarang dia ada di depanmu. Ada apa? Apa kamu tidak mengenalinya? Cepat panggil dia, paman. Dia sama sekali bukan pamanku. Jika dia orang terkaya di dunia, Bapak Monroe yang maha kuasa, aku akan memotong kepalaku dan biarkan dia menendangnya. Kepalamu yang bodoh. Meskipun kamu berikan padaku untuk ditendang, aku tidak mau. Kebetulan saja. Apa yang kamu sombongkan? Hari ini adalah pesta ulang tahun CEO. Begitu CEO datang, kamu akan ketahuan. Bukankah aku sudah di sini? Siapa lagi yang kamu tunggu? Kamu kena sasaran itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kenapa kamu membentak kami? Bukan kami yang harus minta maaf. Apa? Mulai bertengkar sesama sendiri? Kamu mau aku minta maaf? Tidak akan, meskipun aku mati. Jay, tidak semua orang memiliki selera rendah sepertimu. Kamu mau merayu Bapak Monroe? Dia tidak akan biarkan. Sekarang, Bapak Monroe pergi denganku. Tidak ada yang berani menghentikan kami. Tunggu sebentar. Semuanya, lihat baik-baik. Orang dalam wawancara ini adalah Bapak Monroe yang asli. Nona Yong, sebelum datang ke sini, apa kau tidak baca majalah itu? Hei, tukang bersih-bersih. Kau bahkan merusak majalah itu. Tidak punya malu. Kalau kita punya kewaspadaan setengahnya dari pasangan itu, kita tidak akan berada dalam kekacauan seperti sekarang. Meski kita tak bisa buktikan, ini pecundang tak berguna bukan pamanku. Tepat sekali. Kau dan Bapak Monroe berada di level berbeda. Kami tidak akan percaya bahwa kau adalah Bapak Monroe. Apa kau mengaku atau tidak itu urusanmu sendiri. Sekarang, Bapak Monroe akan pergi. Siapa yang berani menghentikannya? Kau, Kalian semua, Kau, Apa yang kalian lakukan? ayo keluar dari sini, sekarang. Keinginan ulang tahun CEO adalah berdansa dengan asisten. Berdansa? Tapi, aku tidak bisa. Tidak apa-apa. Ikuti saja aku. Ayo pergi saja. CEO, akan tiba kapan saja. Percayalah padaku. Bahkan jika Bapak Monroe datang, dia akan berpikir, kamu adalah wanita tercantik di ruangan ini malam ini. orang kampungan seperti itu, tarian apa yang bisa dia lakukan? hari ini adalah ulang tahun Bapak Monroe. Bapak Monroe, kenapa dia belum datang? Mungkin Bapak Monroe sibuk? Betapapun sibuknya dia, ini adalah pesta ulang tahunnya sendiri. Dia pasti datang. Kalau tidak, kenapa dia mengundang kita? Seperti inilah pesta orang terkaya di dunia. Kamu tahu apa? Benar. Aku baru saja berpikir, kita bisa bertemu Bapak Monroe, menyapanya,
Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk berbisnis nanti kan? Menari saja. Biarkan mereka menari. Sudah hampir tengah malam. Bapak Monroe akan segera tiba. Hampir tengah malam. Bapak Monroe datang. Ayo, cepat pergi. Jangan khawatir. Semuanya. Bapak Monroe sibuk malam ini, jadi dia tidak akan tampil di depan umum. Sayang, kenapa kau membawaku ke sini? Hanya mau lihat-lihat, jalan-jalan. Sayang, kau luar biasa hari ini. Bahkan gambar di majalah itu, kau perbaiki sebelumnya. Kau pahlawanku. Bangga padamu. Menyelamatkan gadis dalam kesulitan harus siap sepenuhnya. Jadi, apa kau pikir aku pantas mendapat hadiah kecil? Kenapa pemilik rumah tidak menutup pintu? Mungkin pemilik rumah itu bodoh. Kau tahu? Aku mulai main piano saat usia 1. Aku terus sampai usia 10. Tapi, setelah itu, aku tak pernah menyentuhnya lagi. Dulu saat aku punya kesempatan belajar, aku tidak serius. Nanti, saat aku ingin belajar, itu menjadi mimpi yang jauh. Kau mau belajar piano? Itu mudah. Kita bawa saja yang ini pulang. Apa maksudmu? Maksudmu, mencurinya? Siapa di sana? Ini rumah Bapak Monroe dari grup Monroe. Mencuri dari Bapak Monroe. Kau cari mati. Ayo keluar dari sini. Siapa? Sudahlah. Ayo lanjutkan. Siapa? Siapa itu? Lupakan dia. Teruskan. Tidak, kita harus keluar dari sini. Tetap di sini dan bersembunyi. Pastikan petugas keamanan tidak datang ke sini malam ini dan mengacaukan rencanaku. Ayo lanjutkan. Mari lanjutkan. Permisi. Kamu masuk angin? Pergi mandi air hangat atau kamu akan masuk angin? Mandi air hangat. Turunkan aku. Hei, keluar. Ayo mandi bersama, oke? Mandi bersama. Ya, satpam ada di luar. Kamu tidak takut dia akan membawaku pergi? Oh, kamu. Mandi bersama. Oke? Hei, tidak. Ini villa Bapak Monroe. Bagaimana jika dia kembali? Bapak Monroe tidak akan kembali malam ini. Siapa yang bilang? Aku. Johnson. Tidak ada air? Kalau begitu kita lewati saja mencuci. Bicara, Bapak Monroe sudah menyiapkan semuanya.
Kemarilah, aku punya kejutan untukmu. Wow. Wow. Sayang, dari mana kamu dapat ini? Ini untukku. Nat, maukah kau menikah denganku? Bukankah aku sudah melamarmu? Melamar harusnya dilakukan oleh pria. Terima kasih, sayang. Sayang, sepertinya ada seseorang di sana. Orang itu mirip. Bapak Monroe ada acara malam ini, jadi dia tidak akan tampil di publik. Sepertinya salah satu anak buah Bapak Monroe. Bapak Monroe menyuruh saya datang untuk menangani sesuatu. Kami kebetulan lewat sini. Lalu. Bapak Monroe punya rumah di seluruh dunia. Kami hanya menginap 1 malam. Bapak Monroe tidak keberatan kan? Ah, dia tidak keberatan. Dia pasti tidak keberatan. Hei, Bapak Zane. Ada sesuatu yang harus saya akui kepada Anda. Jadi, di pesta ulang tahun Bapak Monroe malam ini, suami saya dan saya tidak punya pilihan selain meminjam identitas Bapak Monroe. Dan kami harap Anda bisa meminta maaf kepada Bapak Monroe untuk kami. Bukan apa-apa, sama sekali bukan apa-apa. Tidak masalah. Hei Bapak Zane, ada satu hal lagi. Sebagai asisten Bapak Monroe, kapan saya bisa bertemu Bapak Monroe ya? Kamu masih perlu bertemu Bapak Monroe? Tentu saja, saya tidak bisa hanya tidak melakukan apa-apa setiap hari, duduk-duduk saja, dan dibayar, tanpa melakukan apa-apa, kan? Nah, begini. Pekerjaan asisten, secara umum, adalah mengambilkan kopi, mengatur beberapa dokumen, tidak ada yang istimewa. Jadi kamu bisa benar-benar menganggur, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bapak Zane, suami saya hanya seorang suami rumah tangga loh. Dia bicara ngawur. Bagaimana mungkin seorang suami rumah tangga mampu membeli sepeda listrik ini? Maksudmu sepeda listrik ini? Oh, Bapak Zane, jangan bercanda. Sepeda listrik ini, masa harganya sebanyak itu? Bahkan jika aku menjual diriku, aku tidak akan seharga itu. Siapa bilang? Kamu tak ternilai. Baiklah, kalau tidak ada lagi, aku permisi. Bapak Zane, silahkan sibuk sendiri. Dah. Hei sayang, di mana kamu beli cincin berlian ini? Kelihatannya sangat asli. Ini asli. Ah, ayolah. Jangan menggodaku. Kalau ini asli, sebesar ini. Oh, kamu. Jangan ngomong ngawur. Sayang, bisakah kita lanjut? Apa yang tadi kita lakukan? Mimpi. Ayo, naik. Pulang yuk. Natalie Monroe, kenapa kamu belum keluar? Kenapa aku harus keluar? Kamu tahu kenapa? Suamimu menyamar sebagai Bapak Monroe, dan kamu menyamar sebagai Nyonya Monroe. Apa bedanya? Itu bisa membuatmu terbunuh. Aku sudah menjelaskan ini. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Kau pikir kau siapa? Apa yang memberimu hak untuk bersikap sombong di depanku? Ini kantor CEO. Silakan keluar. Aku di sini untuk dokumen. Tanpa izin Bapak Monroe, kau tidak bisa mengambil berkas apapun. Minggir. Jangan sentuh itu. Jangan bergerak. Pindahkan. Wendy. Natalie, kau tidak akan bertahan sebagai petugas kebersihan. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya, di mana dia? Hanya berlatih dialog. Jadi Bapak Zimmer suka akting ya? Ya, saya suka tampil. Apa yang Anda cari? Bukti, Bukti apa? grup Grandeur berhutang uang kepada grup Monroe. Kami sedang dalam gugatan, bukti kuncinya, surat utang, ada di meja Bapak Monroe.
Jika surat utang itu tidak ditemukan, itu akan menghancurkan kasus grup Monroe. Uang itu sia-sia. Pasti ada di meja. Cari di mana-mana. Wendy. 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 Pasti itu dia. Dia pasti tidak jauh. Bapak Vance, barangnya sudah dapat. Itu 30 juta rupiah. Jadi, bagaimana kau akan berterima kasih? Katakan saja, kau mau apa? Apapun yang kau mau. Semua orang tahu pertemuanmu dengan Bapak Monroe tentang kerja sama hanyalah sandiwara. Tujuan sebenarnya adalah surat utang ini. Grup Grandeur bilang bahwa jika mereka bisa mendapatkan surat utang ini, mereka akan memberiku 10 juta rupiah, dan 5 juta rupiah dari itu akan diberikan kepada Nona Woods, tentu saja. Itu 5 juta rupiah. Aku harus dapat uangnya dulu. Kau takut aku mengingkari? Aku bukan tipe orang yang menggigit tangan yang memberi makan. Itu bukan uang receh. Aku harus punya uang itu dulu. Ini ceknya. Gadis kecil, dalam permainan ini, kau masih hijau. Apa maksudmu? Palsu, kau. Queen Vance, aku mungkin lebih muda darimu, tapi kau benar-benar meremehkanku. Apa maksudmu? Apa yang kamu pegang hanya hasil scan. Aku tidak punya yang asli. Kamu. Hei, perempuan. Sepertinya kesepakatan ini, aku masih perlu bicara dengan Bapak Monroe. Tuan Vance, mulai sekarang, sebaiknya kamu belajar dariku. Serahkan surat utangnya. Natalie, tunjukkan rasa hormat. Lagi pula, aku Wendy. Kamu teriak-teriak pada siapa? Wendy, sejak kapan sepupu bersikap seperti ini? Natalie, kamu sudah menikah, dan sekarang kamu merasa hebat. Kamu berani macam-macam dengan keluarga Woods. Kamu perlu pelajaran. Ya, aku memang perlu pelajaran. Kalian berdua ibu dan anak penghisap darah. Hari ini, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Natalie, kupikir kamu memang mencari masalah. Sudah bertahun-tahun tidak memukulmu, dan kamu lupa diri. Sejak aku kecil, yang kamu lakukan hanya memukuliku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apalagi? Kamu pukul aku saat kalah uang. Kamu pukul aku saat mabuk. Kamu pukul aku saat suasana hatimu buruk. Saat orang tuaku meninggal, mereka menitipkanku padamu. Bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu ambil semua uang orang tuaku dan menghabiskannya untuk berjudi. Kamu menyiksaku setiap hari. Pernahkah kamu, untuk satu hari, memperlakuanku seperti manusia? Kamu masih melawan? Aku akan memukulmu sampai mati. Ayolah, bunuh aku. Apakah ada kerabat kejam sepertimu? Kami yang kejam, Natalie. Apa kau tidak punya hati nurani? Jangan lupa siapa yang mengeluarkan uang untuk membiayai sekolahmu selama ini. Aku. Sebagai seorang gadis remaja, untuk membayar uang sekolahku, aku memungut botol di jalan setiap hari. Pakaian yang kupakai semua pakaian bekasmu, tua dan lusuh. Kau harus bersyukur masih punya baju. Kau yatim piatu. Apa hakmu untuk mengeluh? Kau pembawa sial. Kau pembawa sial yang tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih, katamu. Di kuliah, aku makan sisa makanan orang lain setiap hari. Aku kerja sambil kuliah melakukan pekerjaan paruh waktu. Dan uang pertama yang kudapat, semuanya kuberikan padamu. Apa kau lupa? Itulah yang seharusnya kau lakukan. Kami bahkan mendapatimu pekerjaan. Apa kau lupa itu juga? Pekerjaan? Kau menjualku ke skema piramida. Untung aku selamat dan melarikan diri. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati sekarang. Kau binatang kecil yang tidak tahu terima kasih. Ibu, ayo kita pukul dia sampai mati hari ini, supaya dia tidak pernah berani membantahku lagi. Ayo, bahkan jika kau bunuh aku, kau harus berikan surat utangnya dulu. Jadi itu dia. Kau mengejar surat utang. Ini dia.
Surat utangnya ada di sini. Jika kau menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu harus minta maaf padaku. Minta maaf. Dan di atas itu semua. Benar. Natalie, kamu berutang semua ini pada kami. Jika aku minta maaf, kau akan memberiku surat utang itu? Tentu saja. Surat utang ini tidak berguna bagiku. Aku hanya menyimpannya untuk membuatmu kesal. Selama kau menebus kesalahan padaku, tentu aku akan mengembalikannya. Apa yang kau tunggu? Cepat minta maaf. Kenapa aku harus percaya padamu? Natalie, sadar diri. Saat ini, selain mempercayaiku, apakah kau punya pilihan lain? Kalau begitu, biarkan aku lihat dulu untuk memeriksa apakah itu yang asli. Kamu terlalu paranoid. Berurusan dengan orang sepertimu begitu lama, bahkan orang jujur bisa menjadi licik. Lihat, yang asli, tidak palsu. Kamu berani sekali, Natalie. Sepertinya kau tidak menginginkannya lagi. Jika kau tidak mau, akan kusobek sekarang juga. Hei, jangan. Cepat minta maaf. Minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berhak memaksanya minta maaf. Kamu lagi ngapain di sini? Kalau aku tidak datang, sayangku pasti akan sedih. Kamu tidak harus menderita seperti ini. Kamu tidak lebih dari seorang peminta-minta yang menyedihkan. Berani banget kamu. Mau pura-pura jadi pahlawan. Kalau kamu punya nyali, tunjukkan apa yang kamu punya. Sampah tidak berguna. Aku yakin kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan 300.000 rupiah. Omong kosong. Apa kamu gosok gigi pagi ini? Wendy, kamu masuk ke kantor CEO di Monroe Group dan mengambil bukti penting untuk kasus Monroe Group. Itu kriminal loh. Karena kamu keluarga Natalie, aku akan beri kelonggaran. Serahkan surat utang itu. Kalau tidak, aku pastikan kamu menjawabnya di pengadilan. Ibu, kamu dengar itu? Dia akan menuntutku. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu benar-benar merasa sebagai CEO Monroe Group? Kamu masih hidup di dunia fantasi. Natalie, apa suamimu aktor? Atau apa? Dia jago banget berpura-pura. Wendy, diam. Ini kriminal. Dan kamu pikir ini lucu? Aku baru saja menemukan surat utang itu. Kriminal? Kejahatan apa yang aku lakukan? Kamu jelas mencurinya dari kantor Bapak Monroe. Mencuri? Apa bukti yang kamu punya untuk membuktikan aku mencuri? Aku melihatmu dengan mataku sendiri. Kamu. Kamu pikir kamu siapa? Buktinya ada di sini. Jangan bergerak. Minggir. Apakah ini bukti cukup? Bagaimana mereka bisa merekam itu? Tidak mungkin, kita senaas itu. Buktimu pasti palsu. Tepat, palsu. Ini palsu atau tidak? Pengadilan yang akan memutuskan. Karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan, kita akan bertemu di pengadilan. Kamu akan melihatku di pengadilan? Siapa yang mau kau takuti? Ya, brengsek. Selain menakut-nakuti orang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tidak tahu, terima kasih. Ayo pergi. Tunggu. Aku bisa memberikan surat utangnya, tapi kau harus mengambil setidaknya sebanyak ini. Aku bisa memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tapi tidak satu sen pun. Brengsek. Aku sudah terlalu baik padamu. Surat utang ini, di depan Bapak Monroe, bernilai setidaknya sebanyak ini. Meminta sebanyak ini masih terlalu ringan untukmu. Bapak Monroe akan mengirimmu langsung ke penjara. Kau akan mengirimku ke penjara? Jika kau tidak menginginkannya, akan kurobek sekarang juga. Surat utang ini bernilai kekayaan. Apa kau mencoba mengusirku seperti pengemis? Ini semua yang kumiliki. Kau tahu itu. Setuju. Tapi kau harus minta maaf dan bersujud 3 kali. Wendy, jangan pergi terlalu jauh. Tidak mau? Kalau begitu, aku akan merobeknya. Jangan. Kalau mau robek silakan, tapi pikir baik-baik.
Jika kamu merobeknya, aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Ditandi, Siapa yang mau kau takuti? Baik, robek saja. Wendy, dasar idiot. Natalie, beraninya kau pukul aku? Dasar jalang. Kamu pikir kamu siapa? Baiklah. Cukup. Bukankah itu asisten Bapak Monroe? Apa yang dia lakukan di sini? Bapak Monroe. Monroe, Bapak Monroe. kamu bercanda? Buktinya sudah jelas. Rantai buktinya sudah diserahkan ke polisi, Beatrice Woods, Wendy Woods, Grup Monroe, atas tuduhan pencurian dan perusakan barang pribadi, kini secara resmi melaporkan kalian ke polisi. Segera, kalian akan berada di sana, bersatu kembali. Tidak mungkin. Dia tidak lebih dari jalang piaraan. Bagaimana bisa dia menjadi orang terkaya di dunia? Wanita itu, Natalie, bagaimana bisa dia menikahi Bapak Monroe? Bapak Monroe, mohon kasihani kami. Bapak Monroe. Bapak Monroe. Mohon ampunilah kami. Bapak Monroe. Bapak Monroe berkata dia tidak akan pernah memaafkanmu. Ikut aku. Tidak, tidak. Mereka sendiri yang menyebabkan ini. sekarang semuanya hancur. Biarkan saja. Tidak. Jika aku tidak mengambilnya, aku akan kehilangan pekerjaanku. Bahkan jika kamu kehilangannya, aku bisa menjagamu. Jangan konyol. Nat, sebenarnya aku. Jika kamu benar-benar CEO, aku tidak akan pernah menikahimu. Kenapa? Kamu terlalu hebat untukku. Kita tidak akan bahagia. Sama seperti uang ini, bagiku, itu adalah kekayaan yang tak terjangkau. Tapi bagi seorang miliarder alfa, itu hanya uang saku. Dia tidak akan pernah mengerti. Baik, semua sudah diambil. Ayo pulang. Uang, kamu lebih penting. Aku belum selesai merekatkannya. Tidurlah. Aku di sini. Kurang satu sudut. Masih ada yang hilang. Di mana? Ketemu. Sayang, bangun. Mie sudah siap. Sayang. Quinn, aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu menangkapku? Di mana Wendy? Mana aku tahu? Aku meneleponnya, tapi dia tidak menjawab. Di depan pintunya, aku menunggu semalaman. Dia tidak muncul. Masa dia kabur bawa surat utang? Cari saja dia. Apa maumu dariku? Kamu sepupunya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana dia? Kami tidak pernah dekat. Apa kamu tidak tahu itu? Aku tidak peduli. Jika aku tidak bisa menemukannya, aku akan datang mencarimu. Serahkan surat utangnya. Aku tidak punya surat utang itu. Lepaskan aku. Lepaskan kamu? Kalau begitu semua uangku hilang sia-sia. Untuk apa kamu butuh surat utang itu? Hempeha? Gadis kecil, kamu pasti tahu di mana surat utang itu. Sepertinya kamu tidak akan menangis.
sampai melihat peti mati. Setelah kamu minum pil kecil ini, dalam 15 menit, kamu akan berlutut, memohon cintaku. Karena kamu nggak mau bilang di mana adikmu, maka uang yang dia utang ke aku, kamu harus bayar balik. Queen fans. Kamu nggak mau surat utangnya? Katakan saja. Di mana surat utangnya? Surat utangnya ada di tempatku, tapi satu sudutnya robek. Jadi aku datang ke tempatnya untuk mencarinya. Di tempatmu? Telepon suamimu, suruh dia bawa ke sini. Nat, akhirnya kamu angkat telepon. Kamu di mana? Sayang, panggil polisi. Diam. Istrimu sekarang ada di tanganku. 10 menit, bawakan aku surat utangnya. Telat 1 menit, dan aku akan potong 1 jarinya. Queen fans, dasar bajingan. Hah? Sementara kita menunggu suamimu. Mari kita bersenang-senang. Jauhkan tanganmu dariku. Kulit yang halus. Jalang itu sangat beruntung. Queen fans, jika kamu menyentuhku lagi, suamiku akan membuatmu membayar. Jangan lupa, dia orang terkaya di dunia. Kamu pikir aku anak 3 tahun? Hahaha. Queen fans. Queen fans. Nat, ada apa? Aku sudah memberinya obat keras. Sekarang dia mulai menjadi liar. Hahaha. Dasar bajingan keji, berhenti. Serahkan surat utangnya. Mimpi saja. Kau mati? Kau pandai bersembunyi. Bagaimana dengan dia? Kenapa kau tidak bersembunyi? Bersembunyi? Bapak Monroe. Hei, Bapak Monroe. Tidak mungkin. Dia hanya jalang pemburu uang. Bagaimana bisa dia menjadi Bapak Monroe? Queen fans. Wendy Woods telah mengaku tentang kesepakatan ilegal antara kalian. Buktinya kuat. Hidupmu sudah berakhir. Kirim dia ke tanah tandus. Aku ingin dia menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Baik, Tuan. Tidak. Lepaskan aku. Sayang, aku merasa tidak enak. Nat, bertahanlah sedikit lagi. Aku akan membawamu pulang. Sekarang. Sayang, aku butuh kamu. Sayang, kamu sedang terpengaruh obat. Kamu tidak sadar. Aku tidak bisa. Kita sudah menikah secara sah. Tidak, aku takut akan menyakitimu. Tolong, Tidak. Sudah selesai? Ya, Bapak Monroe. Sudah selesai, IOU-nya sudah dipulihkan, dan Queen mengaku skemanya dengan grup Grandeur. Grup Grandeur pasti akan kalah dalam kasus ini. Kita pasti akan mendapatkan uangnya kembali. Bagus. Sayang, bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Tehimu panas banget. Aduh. Sayang.
Demam karena infeksi luka. Tidak parah. Dia akan segera sadar. Terima kasih, dokter. Nah, mari daftarkan info pasien. Aduh, kita sudah lama menikah. Aku masih tidak tahu nama lengkap suamiku. Cepatlah, pasien lain menunggu. Monroe? Tulis saja Bapak Monroe. Terima kasih, dokter. Hei sayang, kamu sadar? Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Aku yang ambil. Bapak Monroe, akhirnya kamu jawab. Bapak Monroe. Bapak Monroe? Bapak Zane? Bapak panggil suami saya apa? Oh, Bapak Monroe tadi mencari saya. Saya baru saja berbicara dengan Bapak Monroe. Bapak membuat saya kaget. Kukira suamiku adalah orang terkaya di dunia. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak inginkan dari suami saya? Hanya urusan pribadi, suruh dia angkat telepon. Dia sedang terluka sekarang. Dia tidak bisa menerima panggilan. Bapak Monroe terluka? Apa? Bapak Monroe terluka? Apa yang terjadi? Tidak. Bukankah kau bilang Bapak Monroe terluka? Aku bilang suamiku terluka, bukan Bapak Monroe. Aku bahkan belum bertemu Bapak Monroe. Suamimu terluka? Rumah sakit mana? Aku akan ke sana sekarang. Rumah Sakit Harapan. Kau suamiku. Kenapa dia peduli dengan lukamu? Dia. Dia mungkin peduli padaku karena dirimu. Kau, asisten, eksekutif. Dan aku, suami, dari asisten, eksekutif. Dia hanya menunjukkan rasa hormat padamu. Jadi dia. Dia apa? Kau sudah menikah. Dia tidak punya kesempatan. Sayang, apa yang kau bicarakan? Keluarga pasien, kemari. Oke. Tunggu sebentar. Aku akan mengatakannya lagi. Jauhi, aku mulai sekarang. Tapi kadang aku tidak bisa menahannya. Aku akan mengatakannya lagi. Mulai sekarang, jauhi aku. Tapi kadang aku nggak bisa menahan diri. Lepaskan sayangku. Minggir. Sayang, kemari. Biarkan aku menyuapimu. Sayang. Apakah pahit? Tunggu saja, aku ambil gula batu. Ini lebih manjur dari gula batu. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak, kamu melihatnya. Sangat jelas. Jadi, sekarang kamu mengerti? Aku tidak mengerti. Kamu. Kami adalah pasangan yang saling mencintai. Kau dengar itu? Oh, jadi... Jadi? Kamu, hei. Baiklah. Ada urusan apa dengan Nat? Oh, karena Nona Natali telah menyelamatkan perusahaan. Jadi, CEO secara khusus memberikan Nona Natali cuti 10 tahun. 10 tahun? Jika itu belum cukup... Sudah cukup pasti. Sayang, aku punya waktu untuk merawatmu sekarang. Hei sayang, siapa namamu? Matthew Monroe. Apa? Matthew Monroe. Itu nama bosku. Kamu bercanda lagi. Ya. Namaku Matt. Hei, Nama yang cukup bagus. Agak, intinya, setengah dari orang terkaya di dunia. Pantas baunya murah banget. Oh, jadi itu kamu dan suamimu. Chloe Young. Ini bangsal VIP kami. Guy, silakan pergi. Bangsal VIP. Sepertinya kamu belum sadar, rumah sakit ini milik keluarga Young. Kamu tidak diterima di sini. Berkemas dan keluar dari sini sekarang. Kami sudah membayar biaya rumah sakit. Atas dasar apa kamu mengusir kami? Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan nyawa. Bukan tempatmu untuk mengamuk kecil. Ini rumah sakit kelas atas. Kalian berdua tidak layak tinggal di sini. Malu-maluin dan pergilah. Jangan buat aku memanggil keamanan. Kamu bisa mengusir kami. Tapi,
Kamu harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Kami bayar tepat waktu. Kami tidak melanggar aturan rumah sakit. Kenapa kamu mengusir kami? Apa kamu tidak mengerti bahasa yang jelas? Rumah sakit ini milik keluarga Yong. Siapapun yang kuinginkan keluar, mereka keluar. Kamu mengharapku membuat alasan palsu? Begitu. Kalau begitu, maaf, aku tidak bisa. Hari ini, dokter pribadi grup Monroe, Dr. Wright, akan datang untuk membahas kerjasama dengan kami. Kalau kamu masih punya malu, enyah dari sini. Kalau kamu merusak kesempatanku dekat dengan grup Monroe, aku akan membunuh kalian berdua. Dr. Wright adalah dokter pribadi grup Monroe. Dia menggunakan nama grup Monroe untuk membuat kesepakatan di luar. Itu ilegal, apalagi kita mencoba menggunakannya untuk dekat dengan grup Monroe. Sudah, jangan ngomong kosong. Keluar sekarang. Cukup, pergi sana. Nona, Dr. Wright sudah datang, kamu harus menyambutnya. Apa rumah sakit kita tempat penampungan tunawisma? Orang seperti ini, siapa yang mengizinkan mereka masuk? Kamu tuli atau apa? Kalau begitu, pergi. Kami sudah membayar semua biaya, setiap sen. Dan sekarang, kamu mau kami keluar, begitu saja? Apakah peraturan rumah sakitmu hanya untuk pamer? Peraturan itu untuk orang rendahan sepertimu untuk dipatuhi, bukan untukku. Itu tidak berlaku untukku. Itulah perbedaan antara kamu dan aku. Orang korup sepertimu akan membusuk di neraka. Neraka? Biasa saja. Apa kamu tidak pernah dengar uang menggerakkan dunia? Hanya orang biasa sepertimu yang harus menderita seperti ini. Apa salahnya menjadi biasa? Apakah menjadi biasa berarti kita pantas diganggu dan diusir dari rumah sakit? Betul. Kekayaan keluarga Yung adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu dekati sepanjang hidup sengsaramu. Terus, saya sarankan kamu pintar dan terima saja. Sekarang pergi sana. Mulai sekarang, jangan pernah tunjukkan wajahmu di sekitar keluarga Yung lagi. Hanya seorang pewaris kecil yang, dan dia sudah sombong begini? Keluarga Yong saja, ya? Kamu sampah pengemis, apa hakmu mengkritik keluarga Yong? Grup Monroe. Matthew Monroe. Apakah itu memberiku hak? Bajingan tak tahu malu, beraninya kamu berpura-pura menjadi Matthew Monroe? Tidak pergi? Baik, kalau begitu aku akan membuatmu pergi. Hei! Minggir. Lepaskan. Apa? Yang terjadi di sini? Bapak Monroe? Bapak Monroe. Tunggu, maksudmu dia Bapak Monroe? Kamu pasti bercanda. Kamu salah orang, Dr. Wright. Saya bukan Bapak Monroe, dari grup Monroe. Oh, benar. Aku pasti salah lihat. Aku melakukan kesalahan. Aku tahu, dia hanya suami tak berguna. Mana mungkin dia Bapak Monroe? Suami tak berguna. Benar, Dr. Wright. Orang ini, dia punya nama belakang yang sama dengan Bapak Monroe. Dia mencoreng nama Bapak Monroe, dan dia berpura-pura menjadi Bapak Monroe. Karena Anda di sini hari ini, Anda dokter pribadi Bapak Monroe. Anda harus menempatkan dia di tempatnya hari ini. Dr. Wright, karena Anda seorang dokter, maka katakan padaku, saya sudah membayar semua biaya. Jadi sebagai pasien, apakah saya punya hak untuk tinggal di sini? Dan kamu berani minta Dr. Wright menilai? Kamu pikir kamu siapa? Perilaku tidak tahu malu, dia mampu melakukan itu. Dr. Wright, katakan sesuatu. Semua biaya sudah dibayar. Tentu dia bisa tinggal di sini. Rumah sakit ini, bukankah tempat untuk merawat pasien? Saya hanya datang ke sini hari ini. Hanya lewat saja. Urusan ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Dr. Wright, apa aku dengar dengan benar? Anda baru saja bilang Anda hanya lewat. Ya, saya hanya lewat. Tapi Dr. Wright, kami punya janji yang jelas hari ini untuk membahas kerjasama. Benar, Dr. Wright, Anda jelas membuat janji dengan Nona Yung. Kenapa Anda tiba-tiba berubah cerita? Omong kosong, diam saja. Dr. Wright, Anda yakin dengan ini? Kenapa Anda memukulnya? Diam. Bagus. Pengganggu seperti itu pantas dipukul. Dasar jalang pemburu uang, bukan urusanmu. Chloe, kau tuli atau apa? Sudah kubilang diam, kau tuli. Dr. Wright, apa ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman, kau bicara seenaknya, jadi kau dipukul. Dr. Wright, apa ada yang salah dengan keramahan kami, hingga membuat Anda tersinggung? Tolong beritahu kami. Ya,
Tolong beritahu kami, Dr. Wright, jika kami melakukan kesalahan, akan kami perbaiki segera. Tapi kami tidak bisa membiarkan ini mengacaukan kerja sama kami. Dasar bodoh tak punya otak. Tuan, tenanglah. Saya akan merapikan tempat ini dengan rapi dan layak. Kalian berdua bisa tinggal selama kalian mau. Selama di sini, saya akan melakukan segalanya untuk memastikan kalian nyaman. Dr. Wright itu? Siapa dia sebenarnya? Hah? Kau tak pantas tahu. Keluar dari sini, sekarang. Berhenti jadi pemandangan yang menyebalkan. Ya. Dr. Wright. Jangan panggil aku begitu, aku bahkan tidak mengenalmu. Dr. Wright, ada apa? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tolong, katakan padaku. Beraninya kau bertanya begitu, apa yang kau lakukan malam ini? Apa kau tidak punya ide? Apa yang kulakukan? Aku cukup bodoh untuk berpikir bahwa karena keluarga Yang dan keluargaku, keluarga Woods, adalah teman lama. Aku bisa membiarkan keluargamu menumpang bersama keluarga Monroe, keluarga terkaya di dunia. Aku memberimu kesempatan ini. Aku berharap kami, keluarga Woods, dan kalian, keluarga Yang, akan bergandengan tangan, berbagi kekayaan, dan meraih kejayaan bersama. Tapi hari ini, kau merusak semuanya, dasar bodoh buta. Kau telah menghancurkan seluruh rencana. Tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Dr. Wright, kau tidak benar-benar percaya bahwa dia benar-benar Bapak Monroe, kan? Biarkan aku memberitahumu, kau mungkin bisa membodohi Dr. Wright, tapi kau tidak bisa membodohiku. Lihat berapa lama kau bisa bertahan dengan sandiwara ini. Saat aku tidak bisa bertahan, aku akan berhenti. Aku akan jujur saja. Dia retak. Dia menyerah. Dr. Wright, lihat, dia menyerah. Diam kau. Sayang, apa yang perlu kau akui? Dr. Wright, kenapa kamu merendah diri kepada dia seperti itu? Apa dia memang layak? Chloe, kamu tahu siapa dia? Siapa mungkin dia? Bukankah dia hanya suami Natalie tak berguna? Chloe, kamu tahu siapa dia? Dia Bapak Monroe, kepala grup Monroe. Bapak Monroe? Bapak Wang, Anda sangat bodoh. Bagaimana mungkin pecundang ini bisa menjadi Bapak Monroe? Siapa lagi kalau bukan aku? Selama ini, kamu bahkan tidak tahu wajahku. Sepertinya, koneksimu tidak cukup kuat. Monroe, apa yang membuatmu begitu sombong? Aku akan memanggil Bapak Zane sekarang juga. Dia tangan kanan Bapak Monroe. Saat dia tiba, aku akan membuatmu membayar. Johnson, kamu punya 3 menit untuk sampai ke sini. Atau tidak akan ada tempatmu di grup Monroe. Oh, pemenang Oscar. Pasti. Titik. Semua usaha dalam hidupmu pasti hanya untuk akting. Sangat mengesankan. Kenapa tidak menjadi aktor? Bapak Monroe. Memhem. Tidak mungkin. Ini tidak bisa. Bagaimana mungkin dia Bapak Monroe? Dia tidak lebih dari pecundang pemburu harta. Jika dia Bapak Monroe, bukankah itu menjadikan Natalie Nyonya Monroe? Aku... Nyonya Monroe. Tidak mungkin. Kalian semua akting, kan? Pecundang ini, masa dia Bapak Monroe? Aku tidak percaya, tidak percaya. Dr. Wright, aku tidak akan mempermasalahkan perselingkuhanmu dengan Chloe Young. Jangan sampai terulang lagi. Terima kasih, Bapak Monroe. Terima kasih, Bapak Monroe. Bawa perempuan gila ini pergi juga. Baik, Bapak Monroe. Tidak mungkin. Aku tidak akan percaya ini. Lepaskan aku. Kamu benar-benar Bapak Monroe? Aku memang kepala grup Monroe. Tapi yang lebih penting, aku suamimu. Nat, aku sudah lama ingin mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu. Tapi aku takut itu terlalu berat bagimu sekaligus. Jadi kamu bukan Matt? Kamu adalah Matthew Monroe. Jadi, sepeda listrik itu benar-benar Benar, dibuat khusus. cincin ini. Ya, dibuat khusus untukmu. Villa yang kita masuki diam-diam waktu itu. Benar-benar rumahmu? Hanya salah satu properti yang kumiliki. Aku jarang ke sana. Hey, Nat.
kamu sudah bangun. Tunggu. Bagaimana aku bisa sampai sini? Kamu pingsan di rumah sakit. Pingsan. Terlalu bersemangat membuat jantungmu berdebar, menyebabkan sesak napas, dan menyebabkan pingsan sementara. Sedramatis itu? Maaf, sayang. Aku terlalu bersemangat. Suamiku adalah orang terkaya di dunia. Ini membuatku gila. Jangan konyol. Kamu sengaja melakukan ini untuk membuatku khawatir. Aku tidak pernah berpikir kau adalah bosku. Apa kamu marah padaku? Tentu tidak. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Aku sangat bahagia. Benarkah? Ada apa? Wajahmu panas sekali. Apa kamu akan pingsan lagi? Tidak. Lalu kenapa? Wajahmu merah sekali? Ya, itu karena... Karena apa? Bicaralah. Lalu apa itu? Bicara. Oh, kamu terlalu dekat. Jadi ini karena aku. Kalau begitu aku akan menjauh. Hei, tidak perlu. Tidak boleh. Bagaimana jika kamu pingsan lagi? Aku tidak akan... Baiklah, biarkan aku ambilkan segelas air. Oh, ya ampun. Pria terkaya di dunia ternyata suamiku. Dan sekarang dia sedang menuangkan air untukku. Astaga. Aku tidak bermimpi, kan? Mimpi apa? Tidak ada. Bukan apa-apa. Jadi, apakah aku ada di mimpimu? Tidak ada. Tidak apa-apa. Jadi, apakah aku ada di dalam mimpimu? Apa kamu tidak enak badan? Bagaimana bisa kamu tersedak air? Tidak. Maksudmu kamu tidak merasa sakit, atau aku tidak ada di dalam mimpimu? Astaga. Jadi ini orang terkaya di dunia merajuk? Astaga. Apa kamu bercanda? Hei, kamu. Hei. Hidungmu berdarah. Hidungmu berdarah. Maaf, ini semua salahku. Suara apa itu? Tidak. Ya, tentu saja. Itu suara hati seseorang yang berdebar-debar. Tidak. Kau bilang akan menjagaku dengan baik, kan? Jadi, aku akan mandi sebentar ya. Pria yang akan kutiduri adalah orang terkaya di dunia. Aku sudah sangat gugup. Natalie, tenanglah. Natalie, ayo, jangan gugup ya. Kau istri orang terkaya di dunia. Kau sudah menciumnya. Kau masih memakai cincin di jarimu. Jangan mundur, lakukan saja. Ayo, kau pasti bisa. Tapi dia tetap bosmu. Panggil aku ratuku. Ratuku. Kau orang terkaya di dunia, bosku. Dan yang terpenting, suamiku. Mengerti? Mengerti. Ya ampun, Natalie. Sadarlah. Apa yang kau pikirkan? Nat, kau hampir siap? Sayang, ada apa? Kamu? Makan malam sudah siap. Kamu sudah lama di kamar mandi. Aku khawatir kamu pingsan lagi. Mana mungkin? Masih pusing? Masih pusing? Kamu tahu, sebenarnya sedikit pusing. Belum makan seharian, pantasan kamu pusing. Ini, babi kecap favoritmu. Enak banget, ya ampun.
orang terkaya di dunia, memasak babi kecap untukku. Kenapa kamu merona lagi? Aku mungkin butuh waktu untuk membiasakan diri. Sayangku adalah orang terkaya di dunia. Itu hanya gelar. Konyol. Siapa di rumahku? Ini rumahku. Sejak kapan? Kamu pikir ini apa, hotel? Pergi sesukamu? Matthew. Chelsea. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang. Aku datang untuk menuntut keadilan bagi Mia. Natalie, bangsat kecil ini. Dia tidak pantas menjadi Nyonya Monroe. Aku teman Mia. Tentu saja, aku harus membelanya. Apa aku dengar dengan benar? Kamu membela Mia? Lihat betapa Mia diperlakukan tidak adil. Dia hanya pergi ke luar negeri selama 2 tahun belajar. 2 tahun di luar negeri itu, dia memikirkanmu setiap hari. Siapa sangka ketika dia kembali, dia mendengar kamu sudah menikah. Bagi Mia, itu seperti petir di siang bolong. Baginya, benar-benar petir di siang bolong. Itu bukan urusanmu. Kamu temannya, tapi kamu cukup tua untuk menjadi ibunya. Dasar jalang bermuka dua. Akan kurobek mulutmu. Coba saja datang ke sini. Matthew, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membela Mia? Natalie, dia menikahimu hanya untuk mendapatkan kekayaan grup Monroe. Chelsea yang katanya ini, apa sebenarnya hubungannya dengan Mia? Kenapa dia begitu membela Mia? Teman tidak perlu sebegini jauh kan? Chelsea, jika ada yang mengincar kekayaan grup Monroe, pasti kamu kan? Matthew, aku tidak lain adalah setia padamu dan Mia. Dan kamu menggigit tangan yang memberimu makan. Itukah caramu melihatku? Apakah wanita ini menyihirmu? Atau apa? Dasar pelacur. Chelsea, kalau kamu bertingkah lagi, aku akan panggil polisi. Tidak akan enak. Matthew, kamu harus panggil polisi. Mereka harus menangkapnya. Mia, bawa temanmu itu keluar dari sini. Atau kamu tahu konsekuensinya. Matthew, ibu membawaku kembali dari panti asuhan untuk tujuan apa? Kamu tahu kenapa? Ibu, sejak aku kecil, selalu membesarkanku sebagai calon menantu keluarga Monroe. Bagaimana kamu bisa sekarang menikahi wanita sisa ini? Jadi Mia tidak ada hubungan darah dengan Sayang ternyata. Dibesarkan sebagai menantu sejak kecil. Sepertinya itu keyakinan dari orang terkaya di dunia. Yah, karena Sayang dan aku sudah menikah secara sah. Mulai sekarang, kamu adalah kakak iparku. Kita sekarang keluarga. Siapa yang keluarga denganmu? Kamu wanita yang tidak punya kelas? Mia, kalau kamu tidak bisa bicara dengan baik, diam. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Lihat baik-baik, dia adalah istrimu. Hanya Mia di seluruh dunia ini yang cukup baik untukmu. Ya, Matthew, kita tumbuh bersama, melewati banyak hal bersama. Bagaimana wanita ini bisa dibandingkan? Sebaiknya kamu, sebelum ibu tahu, ceraikan Natalie. Natalie dan aku sudah menikah, yang memang agak terburu-buru. Jadi aku belum sempat memberitahu ibu. Tapi kalau ada kesempatan, aku akan bawa Natalie menemui ibu. Aku yakin, ibu pasti akan menyukai Natalie. Ibu sangat mementingkan pasangan yang sepadan, jadi mana mungkin ibu menyukainya? Benar, aku terlalu terbawa perasaan karena suamiku menjadi orang terkaya di dunia. Sampai aku benar-benar lupa ibunya. Berasal dari keluarga seperti ini. Siapa bilang ibu peduli soal itu? Aku percaya, ibu akan menghormati pilihanku. Dan, sama, sepertiku, dia akan melihat betapa hebatnya dirimu. Benarkah? Aku CEO grup Monroe. Jadi kenapa aku harus berbohong padamu? Natalie Monroe memiliki reputasi sebagai pembawa sial. Karena orang tuanya meninggal saat dia kecil. Dan ketika tumbuh dewasa, dia bahkan membawa sial pada Bibi Wendy. Jadi, untuk wanita seperti itu, bagaimana mungkin dia menikah dengan keluarga Monroe? Matthew, kamu dengar itu, kan? Masih keras kepala? Kalau kamu bawa dia pulang, ibu pasti marah. Aku bilang, ibu akan menghormati pilihanku, oke? Natalie, apa kamu mencoba membuat kakakku melawan seluruh keluarga? Mia, cukup sudah dari kamu. Dan ini rumahku. Tapi Matthew, kamu selalu membiarkanku menurutiku sejak kita kecil, jadi bagaimana bisa sekarang? Karena wanita ini, membentakku seperti ini?
Tamu manapun dipersilakan, dan karena kamu sudah di sini, kenapa tidak ikut makan bersama kami? Kita tumbuh bersama. Apa kau bilang Matthew tidak pernah merasakan apapun untuk orang yang ibunya pilih untuknya? Bye. Dasar perebut suami. Lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Natalie, di depan Mia, apa kau tidak merasa rendah diri? Tanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kau pantas mendapatkan Bapak Monroe? Chelsea, biarkan aku perjelas lagi. Ini rumahku. Oh, Bapak Monroe, Mia dan aku berteman. Pada akhirnya, kita keluarga. Keluarga tidak menyimpan rahasia. Gadis-gadis seperti Natalie banyak di mana-mana. Hanya Mia yang unik. Ibumu memilihnya langsung untukmu dan membesarkannya sejak kecil. Jadi kepribadian dan latar belakang keluarganya cocok sempurna. Ceraikan wanita itu, Natalie sekarang juga. Siapa kau sampai menyuruhku bercerai? Oh, Matthew, kau harus bertanggung jawab pada Mia. Dia selalu bermimpi menikahimu. Dan sekarang, kau menikah dengan orang lain. Apa yang harus dia lakukan? Masa depannya sekarang jadi lelucon. Aku selalu menganggap Mia seperti adik sendiri. Tidak ada perasaan romantis sama sekali. Aku sudah menjelaskannya pada ulang tahunku yang ke-18 kepada seluruh keluarga. Benar kan, Mia? Tapi Matthew, semua orang mengira kau anak gegabah, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Orang lain mungkin tidak menganggapnya serius, tapi kau harus. Aku sudah bilang padamu berulang kali 1000 kali. Aku hanya melihatmu sebagai saudariku. Matthew, selain aku, siapa lagi yang cukup pantas untukmu? Siapa lagi yang bisa, wanita itu? Mia, jika kau terus bicara sembarangan, kita tidak akan bertemu lagi. Matthew, apa yang salah dari perkataan Mia? Kau benar-benar menyangkal. Sayang, ayo pergi, kita cari udara segar. Kau punya 2 menit untuk meninggalkan rumahku, atau petugas keamanan akan mengantarmu keluar. Matthew, dengar. Bagaimanapun juga, dia tetap adikmu. Apapun yang ingin kamu katakan, mari kita duduk dan bicarakan. Natalie, aku tidak butuh simpati palsumu. Mia, kamu harus memanggilnya Natalie. Natalie, kenapa dia harus menjadi kakak iparku? Kamu seharusnya menikah denganku. Matthew, lihat aku baik-baik. Akulah yang seharusnya menikahimu. Aku sudah ingin menikahimu selama 20 tahun. Mia, kamu sudah melewati batas. Kenapa? Aku baru saja pergi ke luar negeri selama 2 tahun. Kenapa kamu berubah menjadi orang seperti ini? Aku sudah seperti ini dari dulu. Kamu hidup dalam khayalan. Matthew Monroe, menikahi orang seperti Natalie, orang-orang akan menertawakanmu. Kamu akan menyesalinya. Kamu akan... Menikahimu. Aku tidak akan menyesalinya. Apa kau tidak takut diejek oleh orang-orang seperti mereka? Tidak, itu tidak akan terjadi. Tentu saja akan terjadi. Natalie, biar ku beritahu, setelah pernikahanmu dengan kakakku diumumkan, itu akan berdampak pada harga saham grup Monroe. Itu akan menyebabkan grup Monroe kerugian besar. Jika kau punya rasa malu, tinggalkan kakakku tanpa sepatah kata pun. Jika tidak, kerugian yang akan kau timbulkan pada grup Monroe tidak akan bisa kau bayar dalam 8 kehidupan. Dia ada benarnya juga. Matthew, kupikir aku harus benar-benar memikirkan pernikahan kita. Nat, dia hanya membuat hipotesis. Itu tidak benar. Pernikahan kita tidak perlu dipikirkan ulang. Natalie, jika kamu benar-benar peduli pada Matthew dan tentang grup Monroe, maka ceraikan dia sekarang. Nat, pernikahan kita hanya perlu jujur pada dirinya sendiri. Lupakan yang lainnya, oke? Tapi aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Kamu adalah CEO grup Monroe. Di belakangmu, banyak orang yang memperhatikan. Mungkin ini sebabnya kamu tidak ingin memberitahuku bahwa kamu adalah Matthew Monroe? Tidak, bukan itu. Aku tidak memberitahumu identitas asliku, karena aku takut menakutimu, takut membuatmu pergi. Nat, aku tidak bisa kehilanganmu. Apa kamu mengerti?
Tidak ada hadiah pertunangan, tidak ada perhiasan pernikahan, istri gratis, mau satu? Ya. Seharusnya aku sudah melihatnya sejak lama. Aku benar-benar bodoh. Kamu tahu anggur, kamu tahu menembak. Bagaimana mungkin kamu hanya orang biasa? Nat, diriku di hadapanmu hanyalah orang biasa. Jangan tinggalkan aku, oke? Natalie, apakah kamu meminta Matthew untuk membelakangi seluruh dunia demi kamu? Di belakang grup Monroe ada jutaan investor dan karyawan. Begitu harga saham turun dan grup Monroe jatuh ke dalam kesulitan, maka jutaan keluarga, semua karena kamu, akan terusir. Natalie, aku mohon padamu, tolong segera cerai dari Bapak Monroe. Aku hanya salah satu dari jutaan keluarga di luar sana. Bisakah kamu tahan melihatku tidur di jalan? Chelsea, jangan gunakan cerita-cerita palsu ini untuk membuat Natalie merasa bersalah. Natalie, jangan merasa bersalah tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Percayalah, betapapun sulitnya, aku bisa menangani semuanya. Oke? Oke, aku percaya padamu. Sayangku adalah orang terkaya di dunia. Aku percaya sayangku bisa menyelesaikan masalah apapun. Dia bisa mengatasi kesulitan apapun. Aku akan tetap di sisimu dalam suka dan duka. Terima kasih. Terima kasih juga. Matthew, begitukah caramu memperlakukanku? Kau akan menyesal? Johnson, datang ke tempatku dan urus 2 orang. Tidak. Ayo keluar dari sini. Ayo, kita pergi sekarang. Lepaskan aku. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Hei. Sayang, apa kamu tahu? Reaksimu itu baru saja membuatku sangat ketakutan. Apa iya? Iya. Sejujurnya, aku hampir tidak bisa bernapas. Aku pikir aku akan... Sudah larut. Jangan bilang begitu. Ayo tidur. Hari yang panjang. Oke. Ini aku. Ayo bertemu dan bicara. Tidak ada waktu untuk itu. Malam ini, tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kita. Kamu cukup pintar, ya? Kamu ingat untuk mengingatkanku untuk memberitahu ibuku tentang itu? Yah, tentu saja. Aku ibumu sendiri. Tentu saja, aku menjagamu. Aku bilang lagi, berhenti terus bilang kamu ibu kandungku setiap saat. Bagaimana jika ibu Matthew tahu tentang ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan simpatinya kalau begitu? Bagaimana aku bisa memainkan kartu emosional? Jika aku tidak bisa menikah dengan keluarga Monroe, maka semuanya berakhir untukku. Ya. Kamu benar. Aku ceroboh. Brengsek, wanita itu tidak boleh pernah diizinkan menikah ke dalam keluarga kita. Ya, Bu, kenapa Matthew tidak mau mendengarkan? Dia bersikap seolah dia akan hidup dan mati untuknya. Dia bahkan tidak peduli tentang grup Monroe lagi. Mia, sekarang pergilah bawa wanita itu kepadaku. Nyonya Monroe, apakah kamu memintaku datang ke sini hari ini karena kamu ingin mengatakan sesuatu? Natalie, aku tidak suka kamu. Kamu tahu itu dengan baik. Ibuku memintamu datang hari ini untuk mengatakan ini langsung ke wajahmu. Kamu tidak selevel. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, ceraikan Matthew sekarang juga. Apa yang dikatakan Mia itulah yang saya maksud. Tanpa izin saya, kamu berani menikahi Matthew kami. Apakah kamu punya rasa hormat kepada keluarga Monroe? Maaf, Nyonya Monroe. Jika permintaan maaf berhasil, kita tidak akan butuh polisi. Berhenti berpura-pura, tinggalkan Matthew. Sekarang. Mia, sebagai anak angkat keluarga Monroe, tidakkah kamu pikir bicara seperti itu pada Natalie sangat tidak sopan? Natalie, beraninya kamu menghinaku? Nat benar. Natalie benar. Maaf,
Aku seharusnya memberitahumu dulu. Datang ke sini, Nyonya Monroe, terlalu terburu-buru. Tidak sempat memberitahumu. Tidak apa-apa, aku di sini untukmu. Matthew, Apakah kau pergi ke ibuku hanya untuk membuat masalah? Mencoba membuat jarak di antara kita? Matthew, begitukah caramu melihatku? Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Sekarang memang begitu. Ibu, lihat Matthew. Apa yang dia katakan? Ibu, Sudah berapa lama sejak kau menjengukku? Sejak aku memintamu menghadiri pernikahan Jay mewakiliku, dan kau bertemu wanita itu, kau tidak kembali menemuiku. dia bukan wanita itu. Dia istriku. Tanpa izinku. Bahkan jika kau punya surat nikah, lalu kenapa? Bukankah aku sudah cukup melawan? Terus melawan. Dan itu tidak akan membawa kebaikan bagimu atau dia sama sekali. Ibu, tolong hormati keputusanku. Pernikahan, orang tua yang memutuskan. Kamu adalah pewaris grup Monroe. Pernikahanmu tentu saja ibu yang memutuskan. Apa ibu pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu? Ini pilihanku. Tolong hargai itu. Jika aku menghormati pilihanmu, reputasi grup Monroe akan hancur. Dia tidak selevel denganmu. Jika wanita itu masuk ke keluarga kita, kamu akan benar-benar merusak reputasi keluarga Monroe. Orang suka bergosip. Biarkan saja mereka bicara. Apa kamu masih melihatku sebagai ibumu? Atau grup Monroe? Kalau begitu aku akan melepaskan warisanku dari grup Monroe. Apa yang kau katakan? Kau benar-benar akan, demi orang tak berarti ini, meninggalkan grup Monroe. Aku akan mengatakannya lagi. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah wanita milik Matthew Monroe. Keluarga Monroe telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dan kau ingin membuang semuanya? Demi dia. Semuanya sepadan. Matthew, grup Monroe tidak bisa berjalan tanpamu. Kau tahu itu. Kau hanya mencoba membuatku kesal, bukan? Ibu, maafkan aku. Kau? Dasar wanita sialan. Apa yang kau lakukan pada anakku? Apakah kau memberinya obat? Demi kau, dia akan meninggalkan grup Monroe. Ibu, lampiaskan padaku kalau mau. Jangan mempersulit Natalie. Kau ibuku. Tapi kau tetap tidak boleh menyentuh Natalie. Tidak apa-apa. Nyonya Monroe, saya mengerti. Tapi, apa yang dia katakan tadi, semua karena marah. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras dengannya untuk menjalankan grup Monroe dengan baik. Menjalankan grup Monroe bersama? Kau kira kau siapa? Matthew, kau benar-benar memukulku? Matthew, kau benar-benar membela wanita ini. Dan berani memukul Mia? Matthew, kau memukulku. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Apa yang pernah kau lakukan untukku? Kenapa aku harus berutang padamu? Matthew, apa kau sudah tidak mencintaiku sama sekali? Aku tidak pernah mencintaimu. Natalie, jangan kira kau bisa berbuat seenaknya hanya karena Matthew di pihakmu, dan kau seenaknya di rumahku. Ini rumahku. Apa yang membuatmu begitu sombong? Beraninya kau menyuruh Matthew memukulku? Keluar dari rumahku? Kau yang harus pergi. Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi kau terlalu memaksaku. Matthew, aku bisa memaafkanmu karena memukulku. Tapi dia? Apa yang dia lakukan sampai kau begitu setia padanya? Dia hanya wanita biasa. Matthew, kau benar-benar menghancurkan hatiku. Apa yang kau ingin kami lakukan agar kau berubah pikiran? Lihatlah dia baik-baik. Apakah wanita seperti dia pantas untuk keluarga Monroe? Dia tidak pantas. Selama aku di sini, aku tidak akan mengizinkannya masuk ke keluarga ini. Dia benar-benar membuatmu memukul wanita. Matthew, aku sangat kecewa padamu. Matthew, aku satu-satunya yang benar-benar peduli padamu. Dia pasti punya maksud tertentu. Inikah yang kau sebut cinta? Lihat dirimu. Cintamu telah membuatmu begini. Nyonya Monroe,
Tolong tenang. Matthew tadi bicara karena marah. Benar kan? Aku membesarkanmu dengan penuh perhatian sejak kecil. Semua sia-sia. Mana mungkin aku tidak kecewa. Matthew, cepat. Minta maaf pada ibu. Kami kesini untuk mendapatkan persetujuan dan restu ibu, bukan untuk membuat masalah. Benar kan? Ibu, maaf, aku tadi terlalu emosi. Mia, kamu adalah adikku, dan kamu akan selalu menjadi adikku. Aku tadi memukulmu. Itu salahku, maaf. Tapi aku harap kamu benar-benar bisa mendoakan kami. Matthew, lupakan saja. Kalian sudah dewasa sekarang. Urusan kalian, aku tidak bisa campur tangan lagi. Namun, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan. Pergilah, menikah besar-besaran.